Ya, ada janji Tuhan. Ya, mengikut Tuhan hidup kita akan berbahagia. Di dalam Yesus ada pengharapan, tetapi jangan diabaikan peringatan. Ya, firman Tuhan berkata peringatan-peringatannya itu apa? Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 3 firman Tuhan berkata, kalau kita lihat judul perikopnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. 2, berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat yang ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita ini sungguh-sungguh hidup menurut jalan-jalan Tuhan, maka kita ini akan berbahagia. Ada upah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Makanya judul perikopnya bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Saya percaya kenapa Alkitab itu ada, kenapa firman Tuhan itu ditulis, yaitu agar manusia itu boleh hidup berbahagia ketika mereka menuruti tentunya semua yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Masalahnya sekarang di dalam kenyataannya banyak orang hidup tidak bahagia. Nah, kenapa mereka tidak bahagia? Tentunya karena mereka menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Sebenarnya simple saudara, hidup ini bahagia ya ketika kita ini ya sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat yang pertama dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela. Apa itu cela? Cela itu noda. Ya, cela itu perbuatan yang tercela, yang tidak baik, yang tidak terhormat. Ya, dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Setiap hari kita diperhadapkan dengan dosa dan perbuatan yang tidak baik di depan kita. Tetapi orang-orang yang terus memilih untuk hidup benar, untuk hidup tidak bercela, mereka itu akan berbahagia saudara ya. Karena seluruh perbuatan kita itu akan menyertai mengikuti kita dan ada upah bagi orang-orang yang mau hidup tidak bercela. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita tidak bercela? Bagaimana hidup ini supaya kita tidak melakukan sesuatu yang jahat? Tentunya ya, waktu kita hidup menuruti firman Tuhan. Di dalam Alkitab, firman Tuhan ini sudah menunjukkan begitu banyak jalan yang harus kita jalani agar hidup kita ini boleh berbahagia. Namun ya sayangnya banyak orang itu hanya membaca Alkitab, ke gereja setiap hari Minggu, hanya mendengarkan firman tapi tidak melakukan. Ya, orang yang melakukan firman Tuhan, merekalah yang akan berbahagia. Bukan soal seberapa banyak saudara mendengar, tapi seberapa banyak saudara menjadi pelaku firman. Karena itu dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang kedua dikatakan orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Ya, ada janji dalam firman Tuhan ini, dalam Taurat Tuhan, dalam Alkitab itu ada janji-janji Tuhan, tapi ingat ada peringatan-peringatan Tuhan. Ya, ada janji Tuhan. Ya, mengikut Tuhan hidup kita akan berbahagia, di dalam Yesus ada pengharapan, tetapi jangan diabaikan peringatan.
Ya, firman Tuhan berkata peringatan-peringatannya itu apa? Barang siapa hidup melakukan keinginan daging maka dia akan mati binasa. Ya, barang siapa yang tidak menuruti hikmat, tidak takut Tuhan, maka hidupmu akan celaka. Itu namanya peringatan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Itu peringatan. Ya, di dalam Alkitab ada janji Tuhan, ada peringatan-peringatan. Seringkali orang hanya menggarisbawahi janji-janji Tuhan di Alkitab, di stabilo tuh kalau ada yang bagus-bagus. Tapi ketika peringatan-peringatan Tuhan itu tidak lagi dibaca, tidak lagi direnungkan. Jadi firman itu berisi nasihat dan juga peringatan. Nah, zaman-zaman sekarang itu orang sudah nggak mau yang memperingatkan kita. Ya, Alkitab berkata, ya peringatan-peringatan itu harus kita dengar. Berbahagialah orang yang memegang ya peringatan-peringatannya. Peringatan Tuhan. Ya, kalau engkau hidup sungguh-sungguh, ya mengikuti firman-Ku, mengikuti Taurat-Ku, mengikuti hukum-hukum-Ku, maka perjalananmu berhasil dan beruntung. Ya, tapi kalau engkau tidak melakukannya, maka perjalananmu akan sial, ya, dan engkau akan mengalami celaka dalam hidupmu. Itu kita ndak dengar, ya, peringatan Tuhan. Janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Itu peringatan. Dan kalau peringatan itu kita langgar, ya maka pasti kita akan mengalami banyak ya kekecewaan di dalam hidup dan hal-hal yang membuat kita ini jatuh dalam pencobaan. Ya, dan berbahagialah orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, mari kita menjadi orang-orang anak Tuhan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bukan dengan terpaksa, tapi dengan segenap hati. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dengan segenap hati. Kita mau berdoa, aku mau berdoa dengan segenap hati. Kita mau menyembah, kita menyembah dengan segenap hati. Karena sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati, itu sama dengan artinya kita melakukannya dengan iman. Dan apapun yang kita lakukan dengan iman, pasti akan mendatangkan berkat. Carilah Tuhan, dikatakan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Dialah yang akan berbahagia. Saudara, ayo kita cari Tuhan hari-hari ini. Jangan malas mencari Tuhan. Banyak orang beranggapan, buat apa saya cari Tuhan? Ngapain saya cari Tuhan? Ya, Tuhan kok dicari-cari. Mencari Tuhan artinya ada sebuah rasa lapar dan haus. Setiap hari kita harus mencari Tuhan. Ya, mengenali jalan-jalannya, mengenali hatinya. Apa yang Tuhan mau dari hidupku? Aku mau mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, ya. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Yang ketiga dikatakan, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melakukan kejahatan tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mari Bapak Ibu jauhkan segala kejahatan dari hidup kita, baik kejahatan yang terlihat di depan mata maupun yang tidak terlihat di dalam hati. Biar Tuhan menyelidiki kita, sebab hanya orang-orang yang mau ya mencari kebenaran, melakukan kebenaran, mereka yang akan mengalami kebahagiaan. Karena itu ya jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Taurat Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari hukum-hukum Tuhan, tetapi mari kita sungguh-sungguh mencari Dia dan hidup di dalam takut akan Tuhan, maka pasti hidup kita akan berbahagia.